warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya, kita akan lanjutkan pembahasan kita masih di dalam bab tentang fadilat atau keutamaan ketika ditakdirkan oleh Allah mendapatkan pasangan hidup yang buruk akhlaknya. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas fadilah pertama, yaitu tentang janji surga yang diberikan Allah kepada para suami yang bersabar di atas buruknya akhlak istri. Tentu bagi yang mempunyai istri yang berakhlak buruk tapi dia tetap bersabar, maka bidadari di surga mengatakan bahawa suami itu adalah milik mereka, dan itu mengindikasikan tentang adanya jaminan surga bagi suami yang bersabar. Namun kita juga sudah menjelaskan, kalaupun kita tak mampu untuk bersabar, maka sebelum menceraikan, ikuti dulu langkah-langkah Allah. Kalau istri sudah masuk ke dalam bab nusyud atau membangkang, maka ikuti tuntunan Allah, yaitu memberikan mau'izah, beri dulu nasihat dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang baik. Kalau itu tak mempan, maka barulah lakukan al-hajar, yaitu memboikot istri. Memboikot istri ini kita sudah jelaskan, bisa dengan cara tidak berbicara dengannya, tidak berhubungan dengannya, atau memisahkan ranjang dengannya sampai dia merasa mendapatkan efek jerah. Kalau itu pun tak mempan, ikuti langkah ketiga, yaitu dibolehkan memukulnya, tapi dengan syarat memukul tak boleh dengan pukulan yang memberi luka, juga tak boleh memukul di wajah. Dan hadis Nabi yang kita bacakan di minggu yang lalu, tidak boleh memukul melebihi 10 kali pukulan. Setelah itu pun tak mempan juga, masih tetap membangkang, tidak ada jalan yang lebih baik kecuali menceraikannya, ya, agar kita bisa hidup dengan lebih baik, menata masa depan dengan cita-cita yang mungkin lebih nyaman kita lakukan, ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, fadilah yang kedua, apabila kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan istri yang buruk akhlak. Nanti setelah itu setelah ini semua baru kita bahas bagaimana Allah berikan keutamaan kalau istri mendapatkan suami yang buruk akhlak, ya. Ini untuk para suami dulu, kalau mendapatkan istri yang buruk akhlaknya. Keutamaan yang kedua adalah berdasarkan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Apabila suami itu bersabar di atas keburukan akhlak istrinya, maka dia akan mendapatkan hikmah kebaikan yang banyak, sekaligus dia bisa bermuhasabah di atas kekurangan dirinya. Ini yang Allah tanamkan
kalau kita sempat mengalami masa-masa yang mungkin menyakitkan dalam rumah tangga, iaitu apabila disakiti oleh isteri. Ada kalanya ketika kita mendapatkan isteri yang kita harap bahawa dia salihah, dia berbicara mungkin dengan kelemah lembutan seperti berbicara di telefon ketika sebelum menikah. Kita berharap isteri kita itu berlaku sopan, juga sangat menghargai kita, dan kita berharap dia memelihara anak-anak kita dengan baik, dengan penuh kesabaran, dan kita berharap tidak kita dengarkan kalimat-kalimat yang pedas dari mulutnya, tapi ternyata harapan itu sirna setelah, bisa saja setelah 5 bulan perkahwinan, bisa saja setelah punya 1 anak, terjadi perubahan-perubahan pada isteri kita, dan dia sudah mulai mengeluarkan kata-kata yang tak pantas, bahkan mungkin bisa saja dia menghinakan kita, bahkan menghinakan mertuanya atau orang tua kita. Kan sering kadang-kadang kita dengar kalimat idrone lagi mak idrone, kamu itu seperti mamamu. Jadi sudah bukan suami saja yang cacinya, tapi orang-orang tua suami pun dicacinya. Itu semua bisa terjadi. Kita sudah kabarkan minggu lalu, isteri Nabi pun kadang-kadang Allah takdirkan ingin meninggikan derajat seorang Nabi, diberikan isteri yang buruk akhlak. Isteri Nabi Lut apa yang kurang? Yang memberitahukan malaikat datang ke rumah Nabi Lut yang tampan-tampan, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, menjelma jadi manusia yang tampan-tampan, yang memberitahu bahawa di rumah itu ada laki-laki yang tampan kepada penduduk kaum Nabi Lut adalah istrinya. Istrinya yang membongkar dan memberitahu, padahal Nabi Lut menyimpan rahasia itu. Akhirnya istrinya pun dibenamkan oleh Allah bersama kaum yang durhaka. Nah, begitulah keadaan kita kadang-kadang mendapatkan sesuatu bukan seperti harapan kita. Jadi akhlaknya buruk, agamanya kurang, kemudian penuh dengan cacian. Apalagi kadang-kadang ada seorang perempuan yang berasal dari orang tua yang kurang agama, sehingga kuranglah pendidikan agamanya dari waktu kecil. Karena pengaruh lingkungan nomor 1 itu adalah bi'ah orang tua, kebiasaan lingkungan yang dibangun oleh orang tua. Kalau orang tua sering caci maki di rumah, maka semua anak-anak sering mendengarkan kalimat-kalimat indah, maka dia pun akan mengeluarkan kalimat-kalimat indah tersebut. Kalau dia lihat pemandangan ayahnya sering pukul istri, maka nanti kalau dia pun anak laki-laki, dia akan sering pukul istri. Kalau dia lihatnya mamaknya dulu sering melarikan diri ketika marah dengan ayahnya, jadi asal sudah marah, ini istri langsung melarikan diri. Kadang-kadang dengan high ace, kadang-kadang dengan L300. Itu terserah dia, bukan urusan kita, Pak. Maka anak gadis ini pun kadang-kadang mengikutinya. Asal sudah marah sama suami, lari. Asal sudah marah suami, lari. Marah pagi, suami pergi kerja, pulang suami dari kantor, sudah tak ada apa-apa di rumah. Sudah hilang. Dicari ke kolam renang, tak ada. Mungkin di balik pintu WC, tak ada. Dicari ke rumah tetangga, telefon sana, telefon sini, tak ada. Telefon ke rumah mertua, tak ada. Rupanya dia pergi ke teman alumni satu SD dengannya, dan itu terpisah jauh sekali. Begitu akhlak. Dari mana dia dapatkan pelajaran itu? Dari mamaknya yang dulu sering lari-lari. Jadi menganggap itu hal biasa, padahal itu termasuk salah satu nusyud, membangkang. Kemarahan apapun tak boleh larikan diri, dan suami tak boleh mengusir isteri dari rumah semarah apapun. Isteri tak boleh keluar dari rumah. Jadi kalau mau marah, marah dalam rumah. Kalau perlu pasang pengendap suara itu, Pak, yang bisa mengendapkan suara itu.
pasang, taruh busa-busa sekeliling rumah, mau hancur-hancuran, hancurkan. Yang penting tak boleh keluar rumah. Tapi itu sering terjadi, dan itu kemudian menyakitkan perasaan kita sebagai suami. Ini saya bicara tentang isteri yang buruk dulu. Jadi ibu-ibu bersabar, tetap datang di setiap malam Rabu. Nanti ada giliran kami akan membicarakan tentang akhlak buruk kami sendiri. Sabar dulu. Jadi jangan sampai sudah 3 pertemuan, Ustaz kok bicaranya masalah isteri yang buruk tu terusan. Kan judulnya masih tentang isteri yang buruk, belum pindah judulnya. Jadi apa yang kita dapatkan, Allah tetap suruh sabar. Kata-kata pedas dari isteri Allah tetap suruh sabar. Apa yang kita dapatkan yang kedua? Yang kemarin kita bahas, insya-Allah surga kalau mampu bersabar. Yang kedua, kalau mampu bersabar, maka kita dapatkan hikmah kebaikan yang banyak. Siapa yang sebutkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19, apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah engkau kepada isteri-isteri dengan cara yang baik. Jadi bergaullah dengan cara yang baik, bermuamalahlah dengan istrimu dengan cara yang baik. Nah kemudian Allah beri catatan. Allah tahu ni hamba tak mungkin langgeng terus-terusan dalam keadaan baik. Apa kata Allah? Fa in karihtumuhunna syai'an fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Seandainya engkau membenci atau mendapatkan sesuatu yang engkau benci dari mereka, iaitu dari isteri-isterimu, maka ketahuilah, kata Allah, di balik kebencianmu terhadap istrimu itu, maka Allah akan menjadikan, wa yaj'alallahu fihi, hi itu kembalinya ke syai'an, maka Allah akan menjadikan kebencianmu terhadap istrimu itu menjadi khairan katsira, menjadi sesuatu yang baik, dan baiknya katsira, banyak. Jadi intinya, di balik kebencianmu terhadap istrimu, kalau engkau mampu bersabar, maka engkau akan dapatkan kebaikan yang banyak. Jadi ini ada 2 makna jemaah melakukan Allah. Kalau kita buka tafsir, ada 2 maksud yang diinginkan Allah. Yang pertama, kalau kita benci ke isteri dengan sesuatu syai'an, jadi ada sesuatu dari perilakunya yang kita benci, maka untuk kita mampu bersabar, maka salah satu cara memupus kebencian itu dengan cara pikirkanlah, ingat-ingatlah kebaikan pada dirinya yang banyak. Itu maksud pertama. Karena kadang-kadang sifat manusia ketika dibantu oleh nafsu dan syaitan, kebaikan seorang istri itu bisa kita hapuskan dalam memori kita hanya karena sedikit kesalahan yang dia lakukan. Itu kita dibantu oleh syaitan. Padahal isteri kita banyak kebaikannya, cuma karena kita mendapatkan satu yang kita tak senang, lalu kita menutup semua kebaikan dengan perkara yang kita tak senangi itu. Maka menanglah syaitan, menanglah nafsu. Gara-gara sedikit hancur segala-gala. Nak mikir panjang, emosional tinggi sekali, langsung gara-gara sedikit itu langsung ceraikan. Setelah cerai, barulah tanya sama Google, kayak mana rujuknya, berapa masa iddahnya. Nanti setelah rujuk, sedikit ada masalah dengan isteri, ditemukan lagi sedikit kekurangan isteri, ditalaknya lagi. Lalu tanya lagi sama Google, ini kalau sudah 2 kali kayak mana, masih boleh rujuk atau tidak? Google menjawab, kau pikir ke? Kau pikirkan saja sendiri. Oh, akhirnya dia tanya sama ustaz. Ustaz bilang masih boleh. Lalu kembalilah dia, rujuk lagi di kali kedua, masih dalam masa iddah. Sedikit masalah lagi, lalu kemudian tanpa pikir panjang ditalaknya lagi. Maka jatuhlah talak 3, dan dia tidak berani lagi tanya ke Google. Takut dijawab dengan kasar oleh Google. Nah, kemudian mulailah bergerilya menanyakan bagaimana bisa kembali. Dan ternyata ditemukanlah jawaban,
bahawa tak boleh kembali kecuali harus mengalami atau melewati 5 perkara. Apa dia itu 5 perkara? Yang pertama, lewati dulu masa iddah isteri. Jadi isteri harus melewati masa iddah. Kemudian isteri harus menikah dengan suami yang baru. Orang Aceh menyebut suami baru ini Cina buta. Padahal tak mesti Cina dan tak mesti buta. Cina Muslim tak buta, aman. Orang buta bukan Cina juga aman. Ini istilah orang Aceh Cina buta. Ini saya baca di dalam kitab 8, Pak. Ada kitab 8, kitab Jawa kecil-kecil itu. Kenapa orang Aceh menyebut bahwa muhallil? Jadi yang melakukan sistem Cina buta ini muhallil dan muhallal lah. Harus ada suami baru. Itu orang Aceh menyebut Cina buta karena dulu pengalamannya ada seorang perempuan yang sudah ditalak 3, lalu kemudian suaminya ingin balik, lalu kemudian karena si perempuan harus melewati dulu tahap ini, iaitu kahwin dulu dengan suami baru, dan kebetulan tidak ada yang mau sama perempuan ini, ditemukanlah Cina yang buta. Akhirnya Cina buta ini yang mau kahwin sama perempuan ini. Itu yang disebutkan. Maka saya juga bingung kenapa disebut Cina buta. Masalahnya yang urusan nikah kita, yang talak kita, semua urusannya orang Islam. Kenapa bisa tiba-tiba muncul orang Cina di tengah-tengah urusan itu? Kita ni kadang-kadang Masya Allah luar biasa tamsilan-tamsilan yang kita buat. Jadi setelah tahap itu apa lagi? Wajib berhubungan suami isteri. Jadi isteri itu harus berhubungan dulu dengan suaminya. Kalau tidak berhubungan dengan suaminya lalu bercerai kembali dengan suami barunya tanpa melalui hubungan suami isteri, hubungan biologis, tetap tak boleh balik ke suami yang lama. Tak boleh balik. Harus berhubungan dengan suami baru. Hatta tazuqa asilatahu wa yazuqu asilataha. Itu bahasa Nabi, sampai isteri mencicipi madu dari suami barunya dan suami baru mencicipi madu dari isteri barunya, isteri yang ditalak ini. Jadi harus berhubungan secara biologis. Kalau itu tak terjadi, bercerai dengan suami baru, tetap tak boleh balik dengan suami lama. Kenapa Allah buat begitu hukumannya? Supaya memberi efek jera kepada suami, jangan suka-suka menceraikan isteri. Baca-baca cerai. Asal ada masalah, ku cerai. Jadi ini memberi efek jera. Kalaupun dia kembali ke kita, ternyata sudah menjadi isteri yang pernah disentuh oleh orang lain. Ini hukuman dari Allah. Nah, kemudian perkara keempat yang harus dilewati, dia harus bercerai dengan suami barunya dengan keikhlasan, bukan diatur oleh suami lamanya. Jadi tidak boleh sewa-sewa orang. Nah, itulah yang dilaknat oleh Nabi, menyewa-nyewa orang. Dia kita sewa, kamu tolong nikah sama istri saya. Ini uang sekitar 300 triliun. Paling nanti kena hukuman cuma 6 tahun saja, aman itu. Pokoknya kamu bisa hidup setelah itu nyempak peng katanya. Begitu. Nah, jadi harus bercerai dengan keikhlasan. Oh, ada istri yang tidak mau bercerai lagi dari suami barunya. Ya sudah, kita tidak bisa masuk. Mungkin dia mendapatkan suami barunya lebih baik daripada suami lamanya. Dia tak mau bercerai lagi. Apa boleh buat? Duduklah kita di bawah kompor merenungkan nasib hidup kita. Dan yang kelima, harus melewati masa iddah dengan suami baru. 5 perkara dilewati, baru boleh balik ke suami lama. Kalau tidak lewat 5 perkara ini, tak boleh lagi berhubungan dengan suami lamanya. Begitulah akibat kita tak sabar. Maka disuruh sabar. Kalau kita sabar, yang kita dapatkan pertama, yaitu tadi kita sebutkan, supaya bisa sabar, lihat-lihatlah, ingat-ingatlah kebaikan istri yang banyak. Jadi jangan gara-gara sedikit istri pada suatu hari tidak memasak sesuatu yang kita inginkan, atau tak sesuai dengan selera kita, lalu kita mulai membombardir istri kita itu dengan berbagai cacian, kita kemudian sampai kita usir macam-macam. Takkah kita fikirkan
yang sudah 30 tahun lebih kita hidup dengannya, yang kita sudah punya anak sampai 10 orang. Kalau 30 tahun 10 orang berarti 3 tahun sekali, Pak, ya? Sudah 10 orang anak 30 tahun lebih. Siapa yang mengandung anak tersebut sambil muntah-muntah? Itu dipikirkan waktu sedang marah, isteri tidak enak masakan, tidak enak masakan. Jadi gara-gara tidak enak masakan ni, kah cik anjir kebut, kah indang ana mu'ahban ke kambuno masak, macam model kita keluarkan kalimat, Pak. Yang tak ngerti mohon nanti sewa penerjemah. Jadi jangan sampai kita merepet untuk isteri kita, engkau tak bisa ini, tak bisa itu. Sudah puluhan tahun masak nasi bisa jadi bubur, ya. Jadi ini hal-hal begini hindari, cuba pikirkan. Jadi duduk dulu, kalau terjadi kesalahan duduk dulu. Fakir, kata orang Arab, fakir qabla an ta'zima. Pikirkan baik-baik sebelum engkau mengambil tindakan. Jadi suami itu banyak-banyak disuruh mikir, ya. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di hatinya, pikirkanlah dia. 10 kali dia mengandung anak kita, dia yang menahan diri dalam kesengsaraan membawa anak, tetap belanja. Perut semakin membesar, tetap belanja. Bapak, kalau isteri hamil yang belanja siapa? Isteri atau suami? Tetap isteri, Pak. Ini pengalaman pribadi, Pak, ni. Isteri enggak ada yang mengatakan, bang, ni udah tak sanggup lagi, ni udah 6 bulan, abang ajalah yang belanja. Kata si suami, hai, kau belanja likah je, belanja aja, tu apa masalahnya? Itu kan tak ada masalah, itu kan tak terlalu berat. Oh, isteri, Pak, dengan motor tu, Masya Allah, masuk ke lubang, ya, kemudian keluar dari lubang tersebut dalam keadaan hamil. Dia bawa ikan, Pak, dia sangkutnya di atas motor, baru dia balik lagi, dia beli sayur, beli telur. Begitu dia balik, ikannya sudah tak ada. Akhirnya dia sangkut sayur, dia balik lagi, ternyata dia balik, sayurnya sudah tak ada. Begitulah terus dia berjuang sampai 9 bulan, muntah terus-terusan. Itu disuruh duduk, suruh mikir. Kita yang laki ni, suami-suami ni, waktu isteri melakukan seperti itu, mendapatkan kenyataan seperti itu, waktu dia muntah-muntah, kita apa andalan kita, Pak? Kan cuma Afidson, balsam. Kita ambil balsam, ini kan kita gosok di pundaknya, di lehernya, kita bilang sabar ya dek, sabar ya dek. Dalam hati isteri, sabar, nikah mangat anak akan melahirkan, anak kamu menikah. Jadi kan cuma itu. Lalu kemudian detik-detik melahirkan, pernahkah kita terfikirkan menggadaikan nyawa? Seorang bidan pun tak sanggup mikir, Pak. Kan bidan cuma andalannya tarik lepas, cuma gitu-gitu saja, tahan. Kemudian sekarang coba dikeluarkan, begitu-begitu saja. Yang nahan derita siapa? Isteri. Suami di mana? Bahkan ada suami yang 10 kali melahirkan istrinya, bukan suami melahirkan istrinya maksudnya, 10 kali istrinya melahirkan, tidak 1 kali pun dilihatnya. Maka sebenarnya kita para suami kan disuruh lihat. Ketika lahir anak itu disuruh lihat dengan kubangan darah. Jadi jangan hanya terima duduk di pintu, nanti tanya sama bidan, udah lahir? Kata si bidan, udah, Pak. Apa anaknya? Bencong, Pak, katanya. Di situ kan hancur hidup kita. Jadi jangan begitu pula kan, maksudnya disuruh lihat, Pak, agar tertanam di hati begitu hebatnya penderitaan istri. Ya, berkubang darah 40 hari terus, kemudian disuruh pakai gurita, Pak. Ya, disuruh ambil batu, dipanaskan batu, ditaruh di bawah kursi untuk dipanaskan perutnya. Kita kalau sempat ditaruh-taruhnya, tersipak dengan batai, tersipak. Kalau sempat kita yang melahirkan, Pak, taruh batu-batu panas untuk mengecilkan perut kembali. Masya Allah, tak mau kita lakukan itu. Maka waktu mendapatkan kenyataan isteri ada sedikit kekurangan, disuruh duduk, pikirkan kebaikan-kebaikannya. Selama ini yang memasak untuk kita cuma baru sekali dia salah masak, ya. Yang menyiapkan minuman ketika kita pulang dia juga, ya. Yang menaruh obat kurap waktu kita mau tidur siapa? Anak apa isteri? Bapak ngaku aja yang betul-betul, Pak. Ya. Isteri, Pak, kita tak suruh taruh obat kurap sama anak, Pak. Pasti kita panggil isteri, kita panggil kalau orang kecil kita panggilnya. Kejap kena oleh sini dulu, kau duduk ubat kurap dia siatnya kan. Sama isteri, anak tak berani kita suruh, Pak. Ketika kita lelah kita suruh urut kepala, isteri yang urut, ya.
Kita haus di tengah malam, kita malas bangun, isteri yang kita suruh. Kita mau buat jus apa saja, isteri yang kita suruh. Kita mau buat apa saja, indomie, martabak, isteri yang kita suruh. Waktu kita sakit, siapa yang tidur di atas tikar di samping kita, Pak? Anak atau isteri kita? Isteri duluan. Kalau isteri tidak bisa, baru kemudian anak. Anak pun mengatakan, ayah, ni nak mungkin ni skripsi belum selesai. Kalau adik tidur tu terusan di sini, kayak mana mau selesai ni? Kita sewa aja orang, Pak. Itu. Kalau isteri tidak akan dia mengatakan itu. Dia duduk, dia tidur di atas tikar, kita tidur di kasut. Ya, seharusnya kan dia di kasut, kita di tikar. Tapi tidak. Lihatlah kesetiaan isteri. Berkali-kali masuk rumah sakit, tetap dia yang bersama. Paling orang tua kita nelpon kayak mana nak, udah kurang nak, tipesnya udah lumayan. Cuma itu. Ya. Ini kami doakan supaya cepat sembuh ya nak. Yang menahan muntah, mengeluarkan isi pampers, yang kemudian menemani kita kencing, pikirkanlah istri. Maka Allah mengatakan, wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Kalau engkau sedang menemukan kebencian kepada istrimu, pikirkanlah kebaikannya yang banyak. Itu maksud pertama. Ini pelajaran untuk kita semua, untuk kita semua, untuk saya, untuk bapak-bapak. Nah, tapi saya yakin bapak-bapak di sini itu memang sudah melakukan hal seperti ini. Artinya pasti orang saleh itu pasti mikirnya yang baik-baik. Ya, mudah-mudahan begitu. Itu maksud pertama. Maksud kedua, wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Maksudnya di balik kebencian kita terhadap isteri, waktu dia sahut kita, sakit hati kita, waktu dia merepet ke kita, luka perasaan kita, maka maksud yang kedua adalah Allah akan buat di balik itu kebaikan yang banyak. Untuk siapa? Untuk kita dan keluarga. Apa maksudnya, Pak? Ini para ulama yang menuliskan tafsir ini, dah saya ambil ringkasannya. Ada kalanya kita dulu sebelum isteri marah-marah untuk kita, Pak. Ini kita menemukan kan isteri yang kemungkinan tadi ceritanya akhlaknya agak buruk, suka merepet, marah segala macam kan. Ketika kita menemukan hal seperti itu, semenjak kita dimarahinya, maka mulailah kita melatih diri untuk menimbulkan sifat sabar. Dulu kita tidak terlatih sifat sabar itu, karena tidak ada tantangan. Orang baru disebut sabar kalau dia mendapatkan tantangan, teruji, baru disebut sabar. Dulu kita mungkin bukan tipe orang bersabar, tapi karena kita menganggap tadi bahwa ini ada kebaikan-kebaikan dari isteri, lalu kita akhirnya tidak ceraikan. Kita terima dia merepet, kita terima. Paling kita tampung di telinga, lalu kita keluar, kita buang di tong sampah, lalu kemudian besoknya merepet lagi. Maka yang kita dapatkan adalah kita telah melatih diri kita dengan kesabaran. Jadi perasaan itu terus kita pupuk, sabar. Kita urut-urut dada, sabar. Nah, di saat itu, Pak, kita akhirnya menjadi penyabar, ya. Dan tidak ada nikmat, tidak ada anugerah yang lebih hebat Allah beri kecuali sifat sabar, ya. Dan kita tahu diri, kita mungkin pas kita dimarahi oleh istri, karena kita penyabar sudah berkali-kali, kita akan mengatakan ke orang, alah, saya tidak anggap lagi, yalah itu sekecil kali, biarin aja lah, dia merepet lah, saya tidak anggap lagi, ya. Itu sudah mulai itu, kita tidak lagi menyahutinya. Lalu kemudian kita pergi kan, Pak, duduk di kedai kopi, kita makan nasi gurih, ya, kita pesan kopi, kita duduk kan, lalu kemudian kita tidak pulang-pulang menunggu istri reda, ya. Ini perasaan ini kan terus kita bermain. Lalu kita katakan kepada sahabat kita yang duduk bersama kita, biasalah, istri biasa sedang marah di rumah, biasalah. Jadi tanya sama kawan kita, kapan rencana nih pulang? Nak tahu nih, saya makan duhur sekaligus di sini. Padahal nasi gurih tutupnya jam 9 udah tutup kan. Tapi kita tunggu sampai duhur sehingga terdidik sabar. Nah, akhirnya jadilah kita penyabar. Dulu enggak begitu. Kita sering juga bilang sama orang, "Lu ngorojihna, saya dulu enggak kayak gini." Oh, kalau dulu itu, oh saya hambo terus itu. Nah, itu bisa saya hantam terus. Tapi entah kenapa kali ini kalau urusan istri saya enggak terlalu peduli lagi. Dia mau marah-marah lah. Begitulah Bapak, kebaikan yang enggak kita sadari diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh satu. Kemudian para ulama mengatakan bahwa kita mulai berubah menjadi orang yang lebih lembut, padahal dulu kita kasar dan itu kita tidak sadari.
semenjak mendapatkan isteri yang ternyata kasar, akhirnya kita mengalah terus-terusan, berubahlah kita pula yang kemudian menjadi orang yang lembut hati. Jadi makanya kan banyak pak suami yang kemudian dilabeli suami takut isteri, padahal bukan takut isteri, karena banyak mengalahnya. Dan saya dapatkan itu banyak sekali kasus pak. Jadi suami itu sudahlah, kalaupun istrinya merepek terus-terusan, paling dia sahut, buka, kasih, sudah cukup, kata dia. Begitu saja. Makanya anak-anak pun menceritakan kepada orang-orang, siapa salah tu, mamamu sama bapakmu? Mama itu kasar kali, bapak orangnya lembut kali, tidak terlalu peduli bapak masalah-masalah kayak gitu. Akhirnya timbullah sifat Nabi, iaitu kita mulai berbuat baik ke isteri dengan kelemah lembutan. Itu mungkin kadang-kadang tidak kita sadari. Perubahan pada psikologi kita tidak kita sadari pak. Itu pemberian Allah akibat menghadapi isteri yang mungkin ada masalahnya. Nah, kemudian ada kalanya kadang-kadang keributan dalam rumah tangga yang dipicu oleh buruk akhlak isteri, karena kita sudah mampu sabar, lembut hati, maka bisa jadi Allah ganti dengan perasaan cinta. Nah, jadi karena udah terlalu sering, isteri pun dah capek, nak sanggup merepek lagi, umur dah 65 pak. Dia nak sanggup merepek lagi. Di masa tua mulailah dia sesali. Dia mengatakan, bang mohon maaf, dulu sudah 45 tahun aku terus berbuat buruk kepadamu, dan aku tahu engkau orang yang bersabar. Dia mulai minta maaf pak. Dia ciumnya tangan kita, kemudian dia terus-terusan merasa bersalah. Di situ pak, ternyata hidup kita di masa tua penuh dengan ketenangan. Kenapa? Taatnya isteri hasil daripada kesabaran kita. Maka kita juga mulai mengatakan, Masya Allah, nak nyangka di masa tua alhamdulillah bisa bahagia begini. Dia pak, karena sudah terlalu menyesal, akhirnya berbakti habis-habisan ke kita, sampai mahar-maharnya pun diberikan ke kita. Dia mengatakan bahawa untuk menutupi kesalahannya, bang ini yang 100 manyam ini untuk abang sajalah. Di saat itu kan habis semua luka kita di hati pak. Lalu dibawalah ke meja judi online. Ini suami kurang ajar ni pak. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak sadari. Kan banyak kita pak ni yang sudah kita berumur ni, kan kita kadang-kadang dulu 5 tahun pertama kan itu memang di atas ring pertikaian selalu, karena 5 tahun pertama itu masa-masa pemanasan kan pak. Tapi kita tidak sadar, begitu kita beranjak ke umur 40 tahun ke atas, 50 tahun, kok semuanya tiba-tiba berubah. Di saat isteri sudah mulai taat di atas kesalahannya, bertambahlah cinta. Maka mulailah kita pacaran kembali dengan seorang nenek tua yang baru menyesali dari berbagai kesalahannya. Maka sering saya lihat tu kan, kadang-kadang di hari-hari tertentu pak, itu jalan berdua sama kakek nenek, itu bisa saja dulu sudah capek berantem, Allah ganti dengan rasa cinta. Kita tidak sadar itu. Itu para ulama mengatakan begitu. Dan yang bisa jadi, kata para ulama, juga yang maksud Allah wa ja'alallahu fihi khairan katsira, kita karena kesabaran kita menghadapi isteri yang begitu, maka Allah ganti untuk melipur lara hati kita, diberikanlah anak-anak yang saleh. Jadi kita punya anak yang laki saleh, yang perempuan salehah, mereka lah yang menenangkan hati kita. Walaupun mamaknya mungkin terlambat untuk menyesalinya, tapi anak-anak kita itu mengatakan, ayah sabar ya ayah, tak usah peduli kali masalah mama, kami aja tak peduli lagi, entah mama kami entah bukan, itu pokoknya kami tak peduli, ayah yang sabar ya. Gara-gara anak ini pak, kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Nanti isteri kita waktu tuanya taubat, taat ke kita, kita dapat anak yang saleh, diganti oleh Allah atas kesabaran kita. Dan itu kita juga tidak menyadarinya. Paling nanti kita ketika tidak ada isteri sedang pergi belanja, lalu kemudian kita curhat sama anak-anak yang saleh-saleh ini, alhamdulillah kalian tidak seperti mamak kalian, katanya kan. Kita sering bilang itu, bapak sebenarnya cukup lama bersabar, untung ada kalian. Kalau tidak ada kalian di rumah ini, mungkin bapak sudah jadi supir HIS juga. Karena yang istri yang dulu itu larinya dengan supir HIS, itulah yang nikah nih sama supir HIS. Nah kan, jadi kita terus mengatakan itu, Masya Allah, bahagianya hati dapat anak-anak yang saleh. Itu hasil pemberian apa? Kebaikan yang banyak. Dan ini saya ringkaskan dari tafsiran-tafsiran para ulama. Jadi ini
fadilah yang kita tidak tahu apa yang Allah inginkan dengan memberikan ujian dari munculnya isteri yang buruk akhlak. Dan yang terakhir Bapak Ibu, para ulama juga mengatakan dalam tafsir-tafsir mereka, di balik kejadian itu semua ada kebaikan yang juga kita perlu fikirkan. Apa? Ketika mendapatkan isteri yang buruk akhlaknya, pedas kalimat-kalimatnya, kita bisa jadi di situ diajak oleh Allah berfikir tentang keburukan kita sendiri. Jadi bermuhasabah, kenapa isteri kita begitu? Kenapa Allah bisa kirimkan isteri yang begitu? Di situlah kita disuruh bermuhasabah, apa salah saya? Makanya ulama-ulama dulu pun itu sering Pak juga kejadian, dia ulama alim tapi mendapatkan isteri yang buruk, juga sering kejadian itu. Salah satu kejadian pada Syekh Abu Muhammad Al-Qayrawani. Jadi diceritakan bahawa ini disebutkan oleh Ibnu Arabi, ceritakan kepada Abdul Qasim As-Suyuri, Abu Bakar bin Abdul Rahman. Jadi cerita singkatnya bahawa itu seorang ulama, Abu Muhammad Al-Qayrawani ini, itu mengetahui dia mendapatkan isteri yang buruk akhlaknya. Kanat lahu zaujatun sayi'atul 'ashr, buruk sekali akhlak isteri. Lalu kemudian ketika dia ditanya tentang keadaan kenapa dia bersabar terhadap istrinya itu, maka dia mengatakan bahawa aku mendapatkan hal seperti itu. Mungkin, ini saya terbacakan terjemah saja, mungkin sikap jelek istriku itu adalah hukuman Allah atas kekurangan agamaku. Aku takut kalau ku ceraikan, maka aku akan mendapatkan ujian yang lebih berat daripada itu. Ini dalam kitab Ahkamul Quran. Makanya kita juga kalau diberikan Allah isteri yang buruk, dia suruh mikir-mikir, kok bisa? Apa salah kita? Mungkin kita solat kita tak benar, mungkin kita pun punya akhlak yang buruk. Gara-gara itu semualah akhirnya kita pun taubat, isteri taubat, dapat anak-anak saleh, maka nikmatilah surga walaupun di dunia berbagai ujian kita rasakan. Nah, inilah fadilah yang kita dapatkan dari seorang suami yang diberikan isteri yang buruk, dan itu perlu ilmu untuk memikirkan itu. Baik, karena waktu sudah sampai waktu untuk azan, maka kita cukupkan. InsyaAllah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.